Izin bertanya, apakah dibolehkan kita menawarkan jualan barang dagangan kepada teman yang bekerja di bank konvensional? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dibolehkan, ya, boleh bermuamalah dengan orang yang bekerja di bank konvensional. Baik, lebih buruk mana, orang yang seperti itu ataukah orang Yahudi yang suka melakukan riba? Lebih buruk mana? Lebih buruk orang Yahudi. Orang ini yang bekerja di bank konvensional, masih muslim, dia saudara kita. Ya memang bekerja di bank konvensional, ya jelas ya diharamkan sebagaimana difatwakan oleh banyak ulama. Ya bukan saya yang berfatwa, tapi banyak ulama memfatwakan hal tersebut dan perkataan mereka lah yang lebih kuat dalam masalah ini. Tapi dia tidak lebih buruk daripada Yahudi. Sedangkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya dahulu melakukan jual beli dengan orang-orang Yahudi. Ya, maka tidak ada masalah. Ya. Tidak ada masalah. Mungkin ada yang mengatakan, Ustadz, itu kan harta yang di tangan dia, itu kan gaji dari pekerjaan dia di bank konvensional. Maka jawabannya, kaidah yang disebutkan oleh para ulama, ya bahwa tabaddulu sababil milki qaimun maqama tabaddulid dzat. Ya, perubahan sebab kepemilikan itu sama dengan perubahan zat suatu barang. Perubahan sebab kepemilikan itu sama atau seperti perubahan zat suatu barang. Ya, saya sering memisalkan dengan permisalan, kalau misalnya ada orang, ya, dia petani, kemudian dia mendapatkan hasil dari taninya, misalnya uang 1 juta. Uang ini di tangan petani halal atau haram? Apa jawabannya Ibu? Halal. Baik. Setelah dia dapat uang 1 juta, petani ini ke warung, kemudian membeli rokok. Rokok harganya misalnya 20.000. Dia beli rokok. Baik. Dengan uang hasil tani. Uang ini di tangan penjual rokok halal atau haram? Halal atau haram? Hah? Halal. Haram. Karena rokok itu diharamkan. Jadi seakan-akan uang tersebut berubah zatnya. Seakan-akan uang tersebut berubah zatnya. Dari yang tadinya halal menjadi haram. Baik. Uang yang tadinya halal menjadi haram sekarang oleh penjual rokok itu dikasihkan ke anaknya. Dikasihkan ke anaknya sebagai bentuk nafkah. Baik, uang itu jadi halal lagi atau masih haram? Ibu-ibunya berbeda pendapat ini. Baik. Halal atau haram? Kenapa yang halal bisa jadi haram, yang haram tidak bisa jadi halal? Baik. Jemaah sekalian rahimana rahimakumullah. Rokok yang dijual tadi berpindah kepemilikan atau tidak? Uangnya tadi berpindah kepemilikan atau tidak? Jawabannya berubah kepemilikannya. Iya, berubah kepemilikannya. Jadi uang yang diterima oleh penjual rokok jadi milik penjual rokok dan rokoknya menjadi milik petani. Ya, rokoknya menjadi milik petani. Ketika uang yang ada di tangan penjual rokok ini 20.000 diberikan kepada anaknya karena nafkah, maka uang itu menjadi halal. Kalau uang ini dikasihkan kepada fakir miskin dalam bentuk sedekah, maka uang itu menjadi halal. Ya, uang itu menjadi halal. Kenapa? Karena sebab kepemilikannya halal. Jadi cara anak itu mendapatkan uangnya halal karena dari jalan nafkah. Ya, begitu pula apabila dikasihkan kepada fakir miskin misalnya, mereka halal untuk memilikinya karena jalan memilikinya caranya halal. Ya, kaidah ini harus kita ketahui dengan baik ya. Tabaddulu sababil milki qaimun maqama tabaddulid dzat. Ya, perubahan sebab kepemilikan ya itu seperti perubahan zatnya. Seakan-akan uang itu berubah-ubah zatnya. Seakan-akan uang itu berubah-ubah zatnya. Asalnya zatnya halal, kemudian menjadi haram, kemudian menjadi halal lagi, kemudian menjadi haram lagi. Bisa seperti itu. Ya, bisa seperti itu. Baik. Contohnya lagi ya, seperti ya fatwa yang dikeluarkan oleh Syekh bin Baz
begitu pula Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, begitu pula yang lainnya. Ya, ada fatwa Anda baca sendiri. Fatwa itu mengatakan bahwa apabila ada seorang ayah yang bekerja di bank konvensional, kemudian memberikan nafkah kepada anak istrinya, maka boleh diterima oleh anak istrinya. Boleh diterima oleh anak istrinya sebagai bentuk nafkah. Dan itu halal di tangan mereka, haram di tangan ayahnya. Yang berdosa ayahnya. Yang berdosa ayahnya. Hanya saja Syekh bin Baz mengatakan kalau bisa ya jangan mengambil banyak sebagai tawarru' ya, sebagai kehati-hatian. Dan tidak ada dalil lain kecuali ini. Kecuali kaidah ini, dan kaidah ini disimpulkan dari hadis Nabi Muhammad SAW. Jadi Rasulullah SAW itu haram menerima zakat. Ya, haram bagi Rasulullah SAW untuk menerima zakat. Suatu ketika Barirah mendapatkan daging dari zakat. Kemudian daging tersebut dimasak. Ketika itu Barirah menganggap ya bahwa Rasulullah SAW tidak boleh makan dari daging itu karena daging itu daging apa? Dari zakat. Ternyata Rasulullah SAW malah meminta, loh tadi saya melihat ada daging, kenapa nggak dikasihkan ke saya? Maka Barirah mengatakan itu daging dari zakat yang dizakatkan kepada saya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, iya, daging itu memang zakat untuk kamu. Tapi kalau dikasihkan ke saya dalam bentuk hadiah, maka jadinya hadiah. Maka jadinya apa? Hadiah. Yang tadinya asalnya harta zakat menjadi hadiah. Yang tadinya haram untuk Rasulullah SAW makan, ternyata kalau diberikan kepada Rasulullah SAW dari jalan hadiah, menjadi dibolehkan. Ya, seperti itu. Ya. Kalau kita kepingin hati-hati, ya dalam masalah nafkah tadi, ya itu baik, ya. Tapi sebenarnya dibolehkan. Begitu pula dengan pertanyaan ini, ya. Menawarkan barang dagangan kepada teman yang bekerja di bank konven, ya. Itu dibolehkan, ya, selama barang kita barang yang halal, ya. Maka ketika kita mendapatkan uang dari dia, maka uang tersebut uang yang halal. Wallahu a'lam.